Halo semua, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis sengketa pajak PT Vale dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sebelum membahas mengenai analisis sengketa pajak PT Vale dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terlebih dahulu kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Hukum pajak adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan wajib pajak dalam hal pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pajak untuk kepentingan umum. Hukum pajak adalah keseluruhan aturan-aturan yang mencakup kewenangan pemerintah yang bertujuan mengambil kekayaan dan memberikan kembali pada publik melalui kas negara. Sebagai akibatnya, aturan pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengelola mengenai keterkaitan hukum antar negara dan setiap individu ataupun badan-badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Hukum positif pajak. Hukum positif pajak adalah hukum pajak yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Hukum positif pajak di Indonesia disebut juga sebagai Hukum Nasional Indonesia. Hukum positif pajak di Indonesia terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perpajakan. Hukum material. Hukum material pajak adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keadaan, peristiwa, atau transaksi yang menjadi objek pajak, siapa yang menjadi subjek pajak, dan berapa besar tarif atau besarnya pajak yang harus dibayar. Hukum pajak material mengandung 3 unsur, yakni subjek, objek, dan tarif. Hukum formal. Hukum formal pajak adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang prosedur atau mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak, penetapan, penagihan, pembayaran, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pajak. Pajak menjadi pilar utama dalam menghasilkan pendapatan bagi negara dan daerah, mendukung berbagai program dan kegiatan. Sebagai sumber dana terbesar, pajak memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pajak tidak hanya membedakan diri dari sektor-sektor pendapatan lain, seperti migas dan non-migas, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan. Menurut Mardiasmo, pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Artinya, pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada kas negara tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan umum. Pajak memegang peran sentral dalam hukum dan pembangunan nasional. Dalam kerangka administrasi negara, hukum pajak menjadi fondasi penting untuk menunjang pemasukan pajak ke kas negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pembangunan sosial. Oleh karena itu, sengketa pajak antara PT Vale Indonesia Tbk dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan menjadi fokus analisis yang menarik. Sengketa ini berasal dari penolakan PT Vale untuk membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 78 miliar rupiah yang ditagihkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Situasi ini memberikan tantangan tersendiri dalam konteks hubungan antara perusahaan dan pemerintah daerah. Memerlukan pendekatan hukum yang cermat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami latar belakang dan kerumitan kasus ini, kita dapat lebih mendalam memahami dinamika sengketa pajak di Indonesia. Ada 2 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu 1. Bagaimana perbandingan pandangan antara PT Vale dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait kewajiban pembayaran pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemanfaatan lahan di Salonsa, Pontanda, dan area lapangan golf? 2. Apakah dasar hukum yang menjadi landasan bagi masing-masing pihak dalam menentukan posisi mereka terkait sengketa pajak ini? Metode penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang mengumpulkan data secara sistematis dan empiris. Dengan melakukan studi dokumen, penelitian ini melibatkan analisis teks, artifak, atau media yang dihasilkan seseorang atau kelompok. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menggali makna serta interpretasi yang mendalam terkait dengan suatu fenomena. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap suatu konteks atau fenomena. Pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan suatu kewajiban fiskal yang dikenakan atas setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Dalam kerangka hukum Indonesia, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur oleh berbagai peraturan, dan pemahaman terhadap dasar hukum dan prinsip-prinsipnya sangat penting. Menurut penjelasan dalam buku Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan yang ditulis oleh Damayanti, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan setiap kali ada perpindahan kepemilikan atas tanah dan atau bangunan, baik melalui pembelian, warisan, atau cara perolehan hak lainnya. Dasar hukum biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 110 ayat 1 U tersebut menyebutkan bahwa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 huruf A terutang oleh wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Pasal 98 ayat 2 huruf AU tersebut menjelaskan bahwa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain UU Pajak Daerah, beberapa peraturan daerah setempat juga dapat mengatur tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip penerapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Prinsip-prinsip penerapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan melibatkan penilaian atas nilai transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemahaman mengenai metode penilaian dan tarif yang diterapkan menjadi penting untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam konteks sengketa antara PT Fail Indonesia Tbk dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pemahaman mendalam terhadap dasar hukum dan prinsip-prinsip biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi kunci untuk menganalisis apakah penentuan nilai sebesar 78 miliar rupiah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis ini akan membantu menilai keabsahan gugatan PT Fail dan posisi pemerintah daerah terkait pemungutan pajak ini. Penyelesaian sengketa pajak. Mekanisme penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan pihak berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak, merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menjadi landasan hukum yang mengatur serangkaian tindakan penagihan pajak. Menurut UU Penagihan Pajak dengan surat paksa, penagihan pajak dapat melibatkan beberapa tahapan, termasuk teguran atau peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, pengusulan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, hingga penjualan barang sitaan. Tindakan ini dirancang untuk memastikan bahwa utang pajak dapat dilunasi, dan penagihan dapat dihentikan ketika utang tersebut telah dilunasi. Zuraida dan Advianto menegaskan bahwa pemungutan pajak adalah serangkaian tindakan yang dapat mencakup teguran atau peringatan, tindakan lebih memaksa, hingga pelaksanaan penjualan barang sitaan. Meskipun terjadi sengketa, penagihan akan terhenti ketika utang pajak menjadi tidak ada, baik melalui pelunasan oleh penanggung pajak sendiri, proses keberatan, banding, atau penghapusan koreksi ketetapan pajak. Namun, untuk dapat dianggap sebagai sengketa pajak yang layak untuk diproses di pengadilan pajak, ditegaskan bahwa salah satu pihak harus melakukan upaya hukum. Sengketa pajak dapat muncul pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak atau perintah penagihan pajak, dan dapat berlanjut melalui proses-proses hukum yang diatur oleh undang-undang. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak mencakup proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, sementara banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak. Proses peninjauan kembali dapat diajukan ke Mahkamah Agung, tetapi terdapat juga peninjauan kembali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pajak, kedua belah pihak dapat menjalani proses ini dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbandingan pandangan antara PT Fail dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait kewajiban pembayaran pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemanfaatan lahan di Salonsa, Pontanda, dan area lapangan golf.
Perbedaan pandangan antara PT Vail dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur muncul dalam 3 aspek utama terkait sengketa pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. PT Vail mengklaim bahwa lahan yang mereka manfaatkan adalah milik perusahaan, bukan hak pakai pemerintah Kabupaten Luwu Timur setelah masa perpanjangan hak pakai berakhir pada 21 September 2021. Sebaliknya, pemerintah Kabupaten Luwu Timur menganggap 3 lokasi tersebut sebagai aset pemerintah daerah dan menekankan kewajiban PT Vail membayar pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, perbedaan terdapat pada hak pakai, di mana PT Vail menegaskan tidak pernah dikenakan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sejak aset dimanfaatkan pada 24 Desember 1981. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebaliknya, memandang bahwa setelah berakhirnya masa hak pakai pada 21 September 2021, PT Vail wajib membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam interpretasi peraturan, PT Vail merujuk pada pasal 23 Perda Luwu Timur nomor 5 tahun 2011, menggugat bahwa penetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yakin bahwa penerapan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan, dan tagihan pajak yang ditagihkan kepada PT Vail sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas interpretasi dan penerapan regulasi terkait perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi masing-masing pihak dalam menentukan posisi mereka terkait sengketa pajak ini. Masing-masing pihak, PT Vail dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, merujuk pada dasar hukum tertentu dalam menyusun argumen mereka terkait sengketa pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. PT Vail menggunakan pasal 23 Perda Luwu Timur nomor 5 tahun 2011 sebagai dasar hukum dalam gugatannya, dengan menekankan bahwa penetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Mereka mempertimbangkan adanya perbedaan pandangan terkait interpretasi pasal tersebut, yang menurut mereka tidak sejalan dengan penagihan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas lahan yang mereka manfaatkan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Luwu Timur merujuk pada ketentuan perundang-undangan terkait biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai dasar hukum. Mereka yakin bahwa penerapan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tagihan pajak yang ditagihkan kepada PT Vail sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam sengketa ini, perbedaan interpretasi dan penafsiran terhadap dasar hukum menjadi poin krusial. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana pasal-pasal dan ketentuan hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks konkretnya, sehingga dapat diambil kesimpulan yang objektif terkait keberlakuan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas lahan yang menjadi subjek sengketa. Melalui analisis perbedaan pandangan dan landasan hukum, tergambar substansi sengketa pajak antara PT Vail dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Perbedaan pandangan mencakup 2 aspek utama, status lahan dan hak pakai. PT Vail berpendapat bahwa lahan yang mereka manfaatkan merupakan milik perusahaan, sementara pemerintah Kabupaten Luwu Timur menganggap 3 lokasi tersebut sebagai aset pemerintah daerah. Dasar hukum menjadi kunci dalam argumen masing-masing pihak. PT Vail mengacu pada pasal 23 Perda Luwu Timur nomor 5 tahun 2011. Sementara pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggunakan ketentuan perundang-undangan terkait biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan ini menjadi pokok sengketa. Proses sidang di pengadilan pajak menjadi tahap krusial dalam menyelesaikan sengketa ini. Argumentasi yang diajukan oleh PT Vail dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terutama terkait interpretasi pasal-pasal yang menjadi dasar gugatan, menjadi poin utama dalam persidangan. Dengan demikian, kesimpulan menunjukkan bahwa sengketa ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan terkait kepemilikan lahan, tetapi juga menyoroti kompleksitas dalam penerapan dan interpretasi ketentuan hukum perpajakan di tingkat daerah. Proses hukum yang berlangsung di pengadilan pajak akan menentukan kejelasan status pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas lahan yang menjadi subjek sengketa ini.